Ada. Bajunya ada. Mana bajunya? Hai, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa nonton Pagi-Pagi Ambiar ya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di Trans TV. Jangan lupa nonton ya, Shay. Hai buat akun-akun bodong dan akun-akun buser dimanapun kalian berada yang lagi merasa pinter. Jangan lupa untuk nonton Pagi-Pagi Ambiar biar nggak stres ya, Say. Saya ajakin kamu goyang dangdut, oke? Jangan lupa juga sarapan pagi supaya menambah vitamin. Mbak, aku minta telur ayam kampung, ada nggak? Ada. Ini juga bagus nih. Bawahnya mau celana putih. Enggak, nanti kan aku pasti basah bajunya, ganti baju. Ini aja dulu pertama. Enggak, celananya itu aja tetap bagus. Ya boleh dong bawa celana putih. Hai sayang, selamat pagi. Kita boleh pintar, tapi kita harus punya adab ya. Akun bodong pada kepo, Embur. Katanya, aku belajar tapi aku tidak pamer kayak kamu. Loh, orang berbagi ilmu tuh bukan pamer, Say. Orang berbagi ilmu tuh ibadah, dapat pahala. Tapi bukan orang yang menjatuhkan orang lain. Berbagi ilmu itu adalah universal. Jadi fans itu jangan bego. Jadi fans itu harus mau belajar. Jangan mentang-mentang yang ngasih tahu tuh profesinya lebih ibaratnya dokter, terus tiba-tiba langsung mengieskan mau dokter, mau profesinya penyanyi, mau itu profesinya pengemis, siapapun dia itu berhak untuk belajar. Nggak harus dia itu menjadi seorang dokter untuk belajar tentang obat-obatan, tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu harus belajar. Kalaupun gue itu kemarin belibet ngomong tentang hidroquinon, karena memang gue nggak ngerti tentang obat-obatan atau dunia farmasi. Tapi walaupun gue itu bodoh, gue mau belajar dengan kasus ini. Gitu loh. Karena apa? Karena kita itu nggak tinggal di hutan, kita itu tinggal di negara Indonesia yang punya peraturan. Peraturannya itu apa? Dengan kode etik. Kode etiknya itu seperti apa, kita harus bisa tahu. Cara berbicara yang baik itu seperti apa, cara supaya tidak menyinggung perasaan orang itu seperti apa, cara supaya tidak menjatuhkan produk orang lain itu seperti apa. Banyak cara-cara berbicara yang universal. Jadi kalau ada orang yang ngomong, lu jangan merasa pinter, gue nggak pinter, tapi gue mau belajar. Gue tahu bahwa gue bodoh, tapi gue mau belajar. Jangan merasa pinter gitu, Say. Makan dulu, Say. Makan dulu ya, Say. Gitu, jadi biar pinter, Say. Jadi kita itu harus bisa terbuka pikiran dan hati. Karena kalau orang itu sudah benci sama seseorang, dia mau dikasih tahu apapun dia nggak bakalan masuk. Dia akan merasa dirinya itu pinter. Kayak gitu. Aku hari ini nggak puasa, soalnya aku lagi datang bulan. Dalam kalangan menjadi hai. Kanan deh. Udah yang ngomong aneh-aneh. Gue sebagai artis, gue merasa nggak terima kalau misalkan artis itu dibilang bahwa demi cuan untuk menerima endorse. Akhirnya apa? Demi cuan akhirnya bikin para perempuan wanita Indonesia itu jadi celaka. Gue gak terima ada kata-kata seperti itu. Karena apa? Karena walaupun gue seorang artis, gue tetap punya prosedur endorsement. Jadi gue gak asal-asalan menerima endorse dari orang. Karena apa? Karena bagi gue, kalau misalkan ada yang ngajarin gue mengenai produk itu harus BPOM. Lu pikir gue bego? Dimana-mana artis tuh kalau misalkan menerima endorse, itu per item itu dilihat ada nomornya nggak, di situ BPOM-nya, nggak tiba-tiba asal produknya aja yang BPOM. Jadi nggak semua orang yang lu kasih tahu tuh bego gitu loh, saya. Jadi yes kak, ini loh, kalian semua itu artis-artis dikira demi cuan mengendorse barang, nggak kayak gitu kan? Kita juga punya hati, Say. Bukan, Say, maaf ya. Gue nggak kenal siapa namanya dokter itu kalau nggak dari kasus ini, gitu loh. Aku cuman merasa mewakili teman-teman artis, entah itu kalau yang terwakilkan ya, kalau enggak juga nggak apa-apa.
Gue merasa nggak terima gitu. Kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa artis itu demi cuan menerima endorse, dia nggak mau tahu bahwa orang yang mengiklankan produk itu ternyata bisa bikin bahaya wanita dimanapun mereka berada. Aduh ya Allah, aku suapin dong, apa? Gimana suapinnya? Teleponnya jadi merasa. Udah enggak? Udah selesai. Oke, sambil duduk. Jadi apa yang gue lakukan itu endorse itu dengan prosedur yang benar. Jadi kalau misalkan kalian hakimi dengan bilang bahwa si artis X, si artis B itu mencelakakan banyak orang, itu kayaknya pencemaran nama baik ya. Karena apa? Iya, demi sebuah cuan kita harus menerima endorse tanpa melihat BPOM-nya. Gue mau tanya nih sama kalian, emang kita artis nggak punya hati? Emang kita artis nggak punya iman? Mau profesi artis, mau profesi dokter, mau profesi polisi, mau profesi apapun itu profesinya, semua itu balik lagi ke personalnya. Mereka punya iman atau enggak, menghalalkan segala cara atau tidak. Jadi bukan hanya karena artis, terus tiba-tiba demi uang dia menghalalkan segala cara tanpa mau tahu orang itu bisa kena penyakit atau enggak kalau menggunakan produk itu. Apa sih cuan itu duit? Terus orang berilmu tuh belum tentu beradab. Kenapa? Makanya mending jadi orang yang nggak berilmu tapi dia punya adab. Karena apa? Kalau dia tuh punya adab, dia tahu dia berbicara dengan siapa, dia tahu apa yang harus dia ungkapkan, dia tahu, dia paham, gitu loh. Dan dia mau belajar karena dia pingin pinter. Tapi kalau orang yang merasa berilmu, dia akan merasa pintar. Jadi di saat ada orang yang berbagi ilmu, berbagi wawasan, supaya orang itu juga tidak bego, itu dibilang sok pinter. Jangan lupa sarapan ya, say. Di mana-mana itu kita tuh punya kode etik, say. Jangan bilang udah deh, lu Dewi Persik nyanyi aja, nggak usah sok pinter lu bukan bidangnya. Memang gue bukan seorang dokter, tapi walaupun itu bukan bidang gue juga akan tanya sama dokter. Contoh, dokter itu ngasih gue obat, gue akan tanya, dok ini obat apa? Dokter akan menjelaskan itu obat batuk. Kalau gue nggak tanya dan gue nggak mau belajar, gue dikasih narkoba ya gue nggak tahu. Bener nggak, Mbak? Makanya mau jadi artis, mau jadi apapun itu, kalau kita mau belajar, kita pasti akan memahami. Jadi nggak harus kita profesinya sebagai dokter, kita harus memahami seperti itu. Berisik lah, lu lihat juga di sini gimana sih lu? Berisik lu masuk di sini di tempat Instagram gue. Lu bego atau sok bego lu? Makan sono. Yes. Suntik apa ini? Diinfus. Ayo disuntik dong, mau gue. Suntik vitamin. Hah? Anjir. Boleh nggak mau suntik rabies? Maaf ya, say. Soalnya teman-teman aku di sebelah di sono. Jadi masih pagi loh. Justru masih pagi, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Harus membersihkan sampah pada tempatnya. Jangan mengundang sampah masih pagi. Yes. Udah. Kenyang, enggak mau.
I love you too sayang. Mwah. Meldina, Anissa, DP Lovers. Gak saum mami, aku lagi mens. Sayang banget ya Rajab. Oke. Jadi setahu aku kalau misalkan kita itu punya masalah apapun itu bentuknya, kita itu tidak boleh menghakimi siapapun itu, nggak boleh main hakim sendiri selama belum ada bukti yang valid. Nah, bukti yang valid itu hanya bisa diucapkan oleh yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan dalam mengucapkan sebuah produk gitu. Itu namanya adab, itu namanya kode etik. Nggak boleh sembarangan mengucapkan merek, itu yang menjadi masalah. Nggak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata artis. Artis itu banyak. Ada Dewi Persik, ada si A, ada si B, ada si C, ada si O. Contoh nih, si tukang rias itu semua itu misalkan jelek hanya demi cuan. Jadi tukang rias itu pasti akan tersinggung, bener nggak Mbak? Tukang rias yang mana nih? Kecuali kamu sebutin nama. Tuh. Jadi harus berhati-hati. Begitupun juga profesi dokter. Profesi dokter itu juga sama. Nggak semua profesi dokter itu tidak mempunyai kode etik. Profesi dokter itu malah justru harus lebih berhati-hati untuk mengucapkan merek. Karena walaupun dia profesi dokter, dia wajib untuk mengedukasi isinya, bukan untuk membicarakan mengenai merek. Mami kok nggak pakai masker? Habis makan saya mau minum vitamin saya. Seperti itu. Kalau kamu resah dengan, jangan ikut-ikutan main menghakimi orang, nggak boleh. Nanti kamu kena dosanya, say. Jadi mendingan kalau kamu nggak tahu apa-apa, mendingan kamu diem. Kamu mending belajar deh. Contoh belajarnya apa? Kayak saya punya teman-teman dokter. Saya tanya sama dokter saya tanya sama teman-teman dokter saya. Contoh nih, salah satunya adalah saya menanyakan mengenai kasus yang terjadi atau mengenai artis-artis yang dipajang untuk embel-embel edukasi. Alhamdulillah. Semua itu harus pakai kode etik, semua itu harus permisi. Dan artis yang sebagai brand ambassador itu tidak bisa disalahin. Yes, Pak. Iya, mau nganu rambut dulu ya, Pak produser. Jadi artis tuh nggak sembarangan menerima endorse, karena dia juga punya punya standar, mempunyai prosedur untuk menerima endorse gitu loh, say. Hujan deras, Tete, emang hujan ya? Irwan, sayangku, adekku. Nih, tiba-tiba banyak akun-akun bodong, tapi sama akun-akun yang di private yang merasa pinter. Oke, kamu memang lebih pinter dari aku, tapi kamu seharusnya kalau kamu merasa berilmu, kamu harus punya adab ya. Kamu harus punya adab gitu loh. Jadi jangan kamu merasa pinter terus kamu nggak punya adab. Kenapa? Orang tuh kalau punya adab dia tahu gitu. Kita itu negara hukum. Kita itu nggak boleh sembarangan mengucapkan merek. Kita nggak boleh sembarangan mengucapkan bahwa kita ini adalah, bahwa si E itu jelek, bahwa si B itu jelek, itu nggak boleh. Siapapun itu, kecuali memang itu kewenangan dari satu. Yang boleh mengucapkan kata-kata itu misalkan setahu saya itu BPOM. Kedua, itu pihak yang berwenang gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwa krem yang kamu pakai itu, kalau menurut aku nih ya, sebagai orang umum yang bodoh, yang tidak tahu tentang ilmu kedokteran, aku sebagai orang umum, aku akan merasa resah nih. Aku langsung aja tinggal lapor kepada pihak yang berwenang, dan aku langsung minta kepada pihak yang berwenang untuk menguji di lab manapun itu, baik itu swasta yang dikasih kewenangan untuk melihat apakah produk itu valid atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalkan diuji sendiri, seharusnya kan siapapun itu orangnya kan harus bisa follow up kepada pihak yang berwajib. Jadi kalau contoh nih, barang bukti beli sendiri, barang bukti itu maksudnya produk ya.
terus kemudian diperiksa sendiri, terus barang tersebut itu kan itu nggak fair gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba kita bilang bahwa produk itu ternyata mengandung hidroquinone, itu menurut saya nggak fair. Fairnya adalah ya kamu kalau misalkan kamu merasa bahwa takut menimbulkan dosa atau takut mencemarkan nama baik sebuah produk, kamu mending lapor aja sama pihak yang berwajib, terus kamu follow up BPOM. Nah di situ nanti kan akan dicek sama pihak yang berwajib atau BPOM itu, gitu loh. Itu ya itu sih di saat saya lagi belajar ya, saya belajar sama dokter juga gitu, saya juga belajar sama pihak yang berwajib juga, saya juga belajar tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ngomong tentang saya belibet mengenai obat-obatan atau tentang farmasi-farmasi itu ya wajar, tapi setahu saya ya memang harus seperti itu, harus lapor sama pihak yang berwenang. Jangan memutuskan sendiri. Ibarat kita ketahuan nih ada maling, jangan lu langsung gebukin. Ngomong sama pihak yang berwajib, tuh Pak ada maling Pak, gitu. Kalau kamu misalkan asal main gebukin orang, kamu bisa dipenjara, gitu loh say. Ya setidaknya walaupun gue bego juga gue mau belajar kali. Kita itu mau profesinya apapun itu serahkan kepada ahlinya. Jangan main hakim sendiri. Ini aku pakai softline dari Pinky Rabbits. Bisa lihat nggak? Oke. Semangat kerja pansos, Embur. Semangat kerja pansos. Nah, koyo ngono. Nah, ketika seorang artis itu melakukan endorse dengan prosedur yang benar, tapi malah dihakimi di medsos bahwa dia itu mengendorse produk abal-abal Mbak Din ya. Abal-abal itu bisa mencelakakan banyak orang. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Itu bisa dikatakan pencemaran nama baik. Karena nggak semua artis itu bisa karena nggak semua artis itu menerima endorse tanpa melihat BPOM-nya. Nggak asal-asalan. Langsung di ponytail. Ya langsung di ponytail aja Mbak. Tinggal juga Mbak vitamin. Kayak gitu. Ya kalau memang merasa di situ ada kandungan hidroquinone-nya ya. Masalahnya adalah dokter yang memeriksa ini barang buktinya valid enggak? Laboratorium yang memeriksa apakah memang ditunjuk oleh pihak yang berwenang? Kalau memang ditunjuk oleh pihak yang berwenang ya nggak apa-apa, berarti itu valid. Jadi ini letak permasalahannya adalah kita itu tidak boleh menghakimi berdasarkan bukti yang tidak valid atau belum sah, gitu loh. Jangan marah-marah di IG saya. Kalau saya mah bukan marah-marah. Kalau saya mah seperti ini, ambiar aja udah. Ambiar. Hei, itu Dewi Persik seorang penyanyi. Udah deh Dewi Persik, lu gak usah bawel-bawel. Lu tuh nyanyi-nyanyi aja. Penyanyi emang gak boleh pinter. Penyanyi tuh harus pinter. Oh berarti apa kali? Iya. Penyanyi tuh harus mau belajar. Pinknya kayak gini. Jadi penyanyi tuh jangan bego. Jadi penyanyi tuh harus pinter. Jangan merasa pinter. Makanya Dewi Persik tuh bodoh. Makanya mau belajar dengan kasus ini. Udahlah Dewi Persik, lu nggak usah ikut-ikut. Gue bukan ikut-ikut, tapi gue ingin ingin memberikan wawasan, berbagi wawasan buat semua orang gitu loh. Supaya kita jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah mencemooh atau menghakimi orang lain tanpa bukti yang valid. Itu nggak boleh. Karena yang berhak memutuskan, yang berhak memeriksa barang tersebut itu adalah BPOM dan ada polisi. Jadi bukan sendiri dokternya. Apalagi dokter ini kan juga punya bisnis produk juga, jualan krem juga, punya klinik juga. Bukannya sudah kelar, Mang? Emang sudah kelar. Terus yang di sini kalau aku memberikan berbagi ilmu atau wawasan bukan berarti gue punya masalah sama tuh dokter. Tapi gue berbagi ilmu. Karena kan foto aku tuh ada di sana juga, ya kan? Karena banyak sekali tuh para fans-fansnya itu barbar ngata-ngatain saya. Gitu.
gitu. Sabar mami, jangan ngegas. Gak apa-apa sekali-sekali digas. Disabar-sabarin lo Yoko. Ngomongin seenak udelnya lo. Jadi segala sesuatu tuh harus pakai pikiran terbuka. Mentang-mentang artis terus gak boleh berbicara tentang ini. Ya kita harus kudu bisa berbagi ilmu, gak boleh pelit ilmu. Bukan berarti saya ikut campur. Karena apa? Karena saya juga sebagai seleb yang juga pernah di endorse sama skincare. Saya merasa tersinggung juga gitu loh kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa alah artis itu cuma bisa ngiklan doang. Dia masa bodoh orang itu celaka atau enggak mukanya orang. Nggak kayak gitu say. Kita juga nerima endorse juga lihat-lihat. Apakah di situ ada tulisan BPOM-nya? Kita juga nggak bego kali. Bukan produknya aja yang BPOM, tapi setiap per item itu ada BPOM-nya, BPOM-nya. Gitu loh say. Jadi lu kalau mau kasih saran tuh lihat-lihat orang juga. Dan semua orang yang lu kasih saran itu bego sayang. Ya. Gitu loh. Makanya orang berilmu tuh belum tentu beradab. Tapi kalau orang yang beradab itu pasti berilmu akhirnya. Karena apa? Dengan kerendahan hati dia mau menerima masukan. Hand body aku mbak. Seperti itu ya sayang ya. Carilah panutan. Panutan itu yang beradab. Apa panutan yang beradab tuh yang apa? Panutan yang beradab itu adalah yang tahu kode etik. Karena kalau jangan sampai kita mengedukasi tapi memprovokasi, itu nggak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya timbul polemik. Akhirnya apa? Akhirnya menghakimi orang lain. Kita memberikan edukasi itu yang netral. Jangan sampai membuat permusuhan dengan yang satu dengan yang lain, nggak boleh. Karena semua itu ada kewenangan masing-masing. Kalau semua orang ngurusin orang, ya ini bukan negara hukum namanya. Yang berhak ngurusin kita itu ya pengadilan, contoh gitu loh. Jadi nggak boleh kita itu sembarangan sok tahu. Boleh kita memberikan edukasi, nggak salah, edukasi itu sangat baik buat kita. Tapi nggak boleh menjatuhkan orang lain sebelum bukti itu valid, sebelum bukti itu sah. Siapa yang berhak mengesahkan sebuah produk? Yang berhak mengesahkan sebuah produk itu adalah BPOM dan juga diawasi oleh pihak yang berwenang. Itu yang benar. Jadi kita nggak boleh asal main menghakimi orang, say. Nggak boleh ya. Galak, gue memang galak sama orang yang nggak benar, tapi gue akan baik dan sayang sama orang yang penyayang dan positif gitu. Jadi kalau kamu pingin disayang sama Dewi Persik, harus sopan. Kalau kamu kepingin dikurang ajarin sama Dewi Persik, ya kamu bisa aja nggak sopan sama saya. Saya rasa semua orang waras juga kayak gitu, kecuali orang gila. Kalau orang gila dikurang ajarin pasti ketawa, hahaha. Tapi kalau misalkan orang waras, ya pasti marah. Lu katain gue kurang ajar, lu yang kurang ajar gitu. Gitu loh maksudnya, say. Orang yang berpendidikan belum tentu beradab. Makanya orang yang beradab itu pasti berpendidikan. Nah, makanya sayang kan kalau kita merasa berpendidikan, pakailah adab kamu dimanapun kamu berada. Supaya apa? Jangan cari musuh, say. Kita itu cari keluarga. Kita itu cari perdamaian, say. Ya. Kita itu cari ilmu di sini, cari kebaikan antar sesama. Jangan saling menghujat. Gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Bener nggak ya panutan gue ini? Bener nggak ya orang ini? Gitu. Jangan mentang-mentang profesinya si X tiba-tiba dibenarkan terus. Nggak bisa, semua itu ada aturannya, saya. Apalagi kita bukan dokter. Apalagi kita bukan dalam arti kita bukan dokter tuh gini. Yang setiap dokter aja kadangkala dia nggak ngerti kode etik, harus dikasih tahu oleh dokter yang lain. Dokter aja ada seniornya, makanya bertanyalah kepada yang senior, bertanyalah kepada ahlinya gitu. Makanya yang namanya adab itu dari kecil, dari lahir tuh penting, sehingga dia nggak akan merasa pinter.
Oke say, aku mau siap-siap mau ganti baju dulu. Jangan lupa nonton Pagi-Pagi Ambiar jam 8:30 hari Senin sampai dengan Jumat di Trans TV. Salam sayang dari aku Dewi Persik. Salam perdamaian untuk semuanya. Yuk kita kasih sayang untuk semuanya. Yuk kita sama-sama belajar semuanya. Yuk kita menggunakan adab untuk mempersatukan bangsa. Salam sayang Dewi Persik.